Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhat talaba rahimakumullah, kaifa halukum jami'an? Asallahu an yaj'alakum sihhatan wa afiyatan wa marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban hudurikum di mustawa as-samin. Selamat saya ucapkan kepada kalian semua. Antum sudah masuk atau naik ke jenjang kelas 8. Mudah-mudahan antum semua semakin soleh, semakin dewasa, dan semakin pintar. Amin. Pada perjumpaan kita kali ini, perjumpaan awal pelajaran Sirah Nabawiyah di kelas 8, insyaallah selama 1 tahun ke depan Ustaz akan mampu mengapel Sirah Nabawiyah yang dulu Ustaz di kelas 7 juga sudah memberi sampai antum dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, tetapi dalam nuansa yang berbeda. Kelas 7 antum masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi sekarang kita mencoba untuk menggunakan bahasa Arab. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti. Insyaallah selama antum punya motivasi, selama antum rajin, pasti akan bisa mengikuti pelajaran ini walaupun menggunakan bahasa Arab, karena sejatinya bahasa Arab adalah bahasa kita semua, bahasa umat Islam. Pelajaran Sirah Nabawiyah yang akan kita bahas atau kita belajar bersama-sama ini seperti yang tampak dalam As-Sirah Nabawiyah Bab As-Saf As-Samin di Marhalah Al-Mutawassithah untuk santri kelas 8 ya, Marhalah Sanawiyah. Ini buku Ma'khudatun min Kitab As-Sirah bil Jami'. Buku ini diambil ya, dari sumber aslinya adalah Sirah bil Jami', As-Sirah bil Jami' yang dikarang oleh Dr. Mamduh Nuruddin. Muallifnya atau pengarang buku adalah Dr. Mamduh Nuruddin, yang kemudian diringkas dan diedit ya oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Subhi Abdullah. Ini salah satu guru di HK1. Baik. Pada pertemuan hari ini, insyaallah ya, sebelum kita memasuki atau sebelum kita membahas lebih dalam tentang Sirah Nabawiyah, maka perkenankanlah Ustaz sedikit ya, atau memulai pelajaran Sirah Nabawiyah dengan mukadimah atau pembukaan sebagai bagian daripada wasilah atau membuat antum semakin mudah ya memahami Sirah Nabawiyah, atau sebagai pengantar supaya antum tidak asing ya dengan pelajaran Sirah Nabawiyah. Seperti yang
terlihat di dalam teks berikut, ya. Sedikit Ustadz mengantarkan, ya. Naqra hadhihi al-kalimah. فهذه صفحات مشرقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي على المسلم معرفته. Ya, bahwasanya sirah nabawiyah, ya, itu merupakan, ya, satu lembaran-lembaran yang, ya, lembaran-lembaran yang berkilau gitu ya, yang bercahaya, bersinar. Jadi sirah nabawiyah adalah salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Siapa yang mempelajarinya, siapa yang mengetahui isinya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan sinar, ya, dia telah mendapatkan pencerahan. Liyatasanna lahul iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu ini untuk, ya, dengan sirah nabawiyah ini, ya, dengan pelajaran sirah nabawiyah ini untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kita semua, memudahkan kaum muslimin al-iqtida, berqudwah, bersuri teladan, mengikuti, ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtithalan liqaulillahi ta'ala, sebagaimana, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sabdanya Allah berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, beriman kepada Allah dan rasulnya, Nabi al-Ummi, ya, Nabi yang tidak bisa membaca, ya, al-Ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatihi, dan, ya, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah, ya, ikutilah dia, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian semua tahtadun, mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang benar. Wa qaulihi ta'ala, dan juga Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua uswatun hasanah, suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, dan beriman kepada hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir kepada Allah, ya, sering berzikir, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna ittiba'ahu kama amara Allah taala la yakun illa ba'da ta'aruf ala siratihi. Dan kemudian, sebagaimana yang sudah antum ketahui semua, yang kita ketahui semua, ya, sudah maklum bahwa untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan Allah, untuk mengikuti baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, la yakunu illa ba'da ta'aruf, tidak mungkin, ya, itu bisa kita lakukan, tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali ya setelah kita mengetahui, ya, at-ta'aruf ala sirati, mengetahui sirah-sirahnya, mengetahui perjalanan-perjalanan sirah Rasulullah SAW, mengetahui, ya,
kehidupan Nabi Muhammad sehari-harinya seperti apa. Wal ittila'i ala ahwalihi, dan kemudian ya mempelajari ya mentola'ah ala ahwalihi, tentang keadaan-keadaannya, yang tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ya, dari masa ke masa selama hidupnya. Walidzalika faqad ihtamal muslimuna qadiman, ya, untuk itu kemudian ya maka kaum muslimin telah memperhatikan betul, mereka telah menaruh perhatian ya dulu ya, kaum muslimin dulu ya, atau di zaman para sahabat, generasi setelah sahabat, mereka kemudian banyak ya mereka memperhatikan dengan begitu luar biasa ya, memfokuskan ya beberapa para ulama di antara mereka, baik di masa dulu maupun di masa sekarang juga ada ya, untuk ya ditadwin sirah an-nabawiyah, yaitu untuk merangkum atau membukukan sirah nabawiyah, mengumpulkan ya beberapa kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW. Wal istikhlas ad-durus wal ibar minha, dan kemudian merangkum, meringkas ya, mencari pelajaran-pelajaran, wal ibar, ibrah ya, hikmah-hikmah dari setiap kejadian-kejadian di sirah nabawiyah. Baik ya, oleh karenanya kemudian buku sirah ini sangat banyak sekali ya. Nanti kita usah jelaskan ya beberapa buku-buku yang dikarang atau dibukukan ya oleh ulama-ulama terdahulu, dan juga beberapa buku yang sekarang banyak ya dikembangkan atau dibahas ya secara lebih yang mengedepankan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmahnya di sana, yaitu buku-buku temporer yang banyak sekali beredar ya, di Indonesia, terjemahannya maupun bahasa Arab aslinya. Baik ya, ini sekilas ya foto Ustadz dengan anak-anak kelas 7 yang kemarin sebagai ta'aruf ya, sebagai perkenalan. Tapi saya yakin antum sudah hafal ya, sudah mengenal Ustadz, karena Ustadz sudah 1 tahun mengajar antum di kelas 7 tahun kemarin. Baik. Nah, pada pertemuan sirah nabawiyah yang pertama ini ya, Ustadz ingin menjelaskan ya, secara singkat ya. Kalau dulu memang Ustadz sudah menjelaskan beberapa ya manfaat dan sumbernya, tapi dalam versi Indonesia ya. Sekarang versi Arabnya, supaya antum banyak kosakata yang bisa didapatkan ya, sebagai persiapan antum di masa yang akan datang, karena antum nanti akan naik ke jenjang selanjutnya yang tentunya harus memiliki bekal bahasa Arab yang lebih baik. Al-madkhal fi dirasati siratin nabawiyah. Ya, sebelum kita masuk kepada kejadian atau sirah Rasulullah SAW dari kelahiran sampai wafatnya beliau, kita bahas dulu ya, kita pembukaan dulu, mengetahui apa itu sirah nabawiyah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian fawaidu dirasati as-siratin nabawiyah, manfaat belajar sirah nabawiyah. Kemudian masadir maraji as-siratin nabawiyah, ya, sumber-sumber sirah nabawiyah. At-ta'rif bi siratin nabawiyah. Pertama kita bahas dulu ya, nabhas
التعريف بالسيرة النبوية. الآن نبحث عن التعريف بالسيرة النبوية. معنى السيرة النبوية لغة واصطلاحا. معنى السيرة لغة السنة والطريقة والهيئة والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. Makna sirah secara bahasa lughatan as-sunnah, sunnah, wat tariqah, at-tariqah, jalan, wal hay'ah, bentuk atau al-halah, keadaan, kondisi, allati yakunu 'alaiha al-insanu wa ghairuhu, yang terjadi pada manusia ya dan lainnya. Ya, keadaan atau kondisi yang terjadi pada manusia atau selainnya. Dan makna sirah lughatan al-awwal as-sunnah atau at-tariqah wal halah wal hay'ah. Wasiratun nabawiyah wa kutubus sirah ma'khudatun minas sirah. Sirah nabawiyah dan kitabnya sirah dan kitab-kitab sirah ma'khudatun minas sirah, diambil dari as-sirah, yang artinya sirah adalah at-tariqah. Secara bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan. Wadkhila fiha al-ghazawat wa ghairu zalik, dan termasuk di dalamnya al-ghazawat, perang wa ghairu zalik, dan selainnya. Wa yuqalu qara'tu sirata fulan, dikatakan qara'tu sirata fulan, aku telah qara'a yaqra'u, aku telah membaca, aku telah membaca sirata fulan, sirah fulan. Qara'tu sirata Ahmad, aku telah membaca sirah Ahmad. Qara'tu sirata Hasan, aku telah membaca sirah Hasan. Ai tarikh hayatihi, artinya saya telah membaca tarikh hayatihi, sejarah tarikh. At-tarikh maknahu sejarah, tarikh hayatihi, sejarah kehidupannya. Yuqal fulan lahu siratun hasanatun, yuqal, dikatakan fulan lahu siratun hasanah, fulan memiliki sirah hasanah, memiliki sirah yang baik. Yaqulu ta'ala, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Hadhihi al-ayah tatakallam an qissati Musa alaihi salam. Qala khudha, Allah berkata, khudha, ambillah dia, wala takhaf, dan janganlah engkau takut. Ha di sini kembali kepada tongkat Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, ambillah tongkat itu wahai Musa, wala takhaf, jangan kau takut. Sanu'iduha, a'ada yu'idu, mengembalikan. Sanu'iduha, kami akan mengembalikannya, haknya kembali ke tongkat. Allah akan mengembalikannya, sanu'iduha sirataha al-ula, sirah, mengembalikannya kepada bentuknya al-ula, kepada keadaannya al-ula, yang pertama, yang keadaan semula. Jadi kata sirah secara bahasa ada dalam surat Toha ayat 21. Kata sirah di dalam Al-Quran
diartikan sebagai keadaan atau bentuk. Dan karir marah saniyah, makna sirah lughatan hiya as-sunnah wat tariqah wal hay'ah wal halatu allati yakunu 'alaiha al-insan wa ghairuhu. Wal'an makna sirah istilahan, secara istilah, makna sirah secara istilah ya majmu'un ma warada lana min waqa'i hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi al-khuluqiyah wal khalqiyah mudafan ilaiha ghazawatuhu wa sarayahu. Makna sirah as-siratu an-nabawiyah. Jika tadi sebelumnya makna sirah secara bahasa, kita masuk kepada makna sirah an-nabawiyah. Apa itu as-siratun nabawiyah? As-siratun nabawiyah ada kata alif lam. As-sirah di sini menggunakan alif lam dan an-nabawiyah di sini juga sama menggunakan alif lam. Dalam tata bahasa Arab, jika isim menggunakan alif lam, jika isim kemudian menggunakan alif lam, maka berarti isim itu jelas. Dinisbatkannya kepada siapa? Jelas. Begitu juga di sini ada an-nabawiyah. An-nabawiyah di sini menggunakan alif lam, sama-sama jelas. Artinya ini dikhususkan kepada tertentu. Maka di sini as-siratun nabawiyah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sirah ini adalah sirahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna as-siratu an-nabawiyah istilahan wa majmu'un ma warada lana min waqa'i hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi al-khuluqiyah wal khalqiyah mudhafan ilaiha wa zawatuhu wa sarayahu. Majmu' kumpulan ma warada lana yang telah sampai atau yang telah dikabarkan kepada kita, kumpulan berita-berita yang telah disebutkan kepada kita atau yang sudah disampaikan kepada kita min waqa'i hayatin nabi, dari waqa'i, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hayatin nabi, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, al-khuluqiyah, baik sifat-sifat secara khuluqiyah, wal khalqiyah, dan sifat-sifat secara al-khalqiyah. Sifat-sifat al-khuluqiyah maksudnya adalah tentang sifat akhlaknya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhur bil amanah, masyhur bis shadiq wa ghairu zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang terkenal, di antara adalah amanah dan jujur. Itu salah satu contoh sifat al-khuluqiyah, artinya sifat akhlaknya, sifat tingkah lakunya. Wal khalqiyah, dan kemudian khalqiyah, sifat-sifat lahiriah, sifat-sifat manusiawi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, ya, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Rasulullah sama seperti kita, manusia biasa, butuh makan, butuh minum, mengalami sakit, mengalami kematian.
mengalami kecil, lahir dari rahim, kemudian mengalami masa kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian seterusnya. Artinya Rasulullah adalah seorang manusia, tetapi Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kita. Mudhafan ilaiha ghazawatuhu wa sarayahu. Dan kemudian termasuk ya dari sirah nabawiyah, di dalamnya dibahas juga ya tentang ghazawatuhu wa sarayahu, tentang perang-perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, wasarayahu, dan juga ekspedisi yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Ghazawatuhu perang, wasarayahu ekspedisi. Apa bedanya perang dan ekspedisi? Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan makna sirah nabawiyah istilahan karir marasannya, kita ulang sekali lagi. Makna sirah nabawiyah secara istilah adalah majmu'un ma warada lana min waqa'i hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi al-khuluqiyah wal khalqiyah mudhafan ilaiha wa zawatuhu wa sarayahu. Dan berita-berita yang sampai kepada kita dari kehidupan, dari peristiwa-peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya, sifat-sifat akhlaknya, sifat-sifat lahiriahnya, mudhafan ilaiha, dan juga perang-perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan ekspedisi-ekspedisi ya, yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, at-ta'rif bi siratin nabawiyyah qad syarahtu wal an ننتقل إلى البحث بعدها فوائد دراسة السيرة النبوية. المبحث الثاني فوائد دراسة السيرة النبوية. منفعة faidah. Fawaid jamak dari kata faidatun. Fawaid faidah, dirasatu fawaidu dirasati, manfaat faidah belajar as-sirah an-nabawiyyah. Al-awwal ta'miqul iman bi risalatihi min khilali fahmi syakhsiyatihi. Al-awwal ta'miqul iman bi risalatihi. Yang pertama, manfaat belajar sirah nabawi adalah ta'miq, memperdalam. Ammaqa yu'ammiqu ta'miqan, memperdalam keimanan, ya, memperdalam iman bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah kenabian, dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin yakin kita dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Islam. Al-Islam. Min khilali fahmi syakhsiyatihi, dari sisi-sisi pemahaman syakhsiyatihi, ya, dengan kita memahami, ya, syakhsiyatihi, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memahami kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Taqdimu an-namudaj as-salih. Al-thani taqdimu
تقديم النموذج الصالح والمثل الأعلى في كل شؤون الحياة. Yang kedua adalah taqdim an-namuzaj as-salih. Sirah nabawiyah mengedepankan an-namuzaj as-salih, al-muthul, al-mithal, mengedepankan contoh saleh, wal muthulul a'la, dan contoh yang mulia, yang tinggi, fi kulli syu'unil hayah, dalam semua aspek kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang luar biasa. Banyak sekali gambaran-gambaran, contoh-contoh yang bisa kita tauladani dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya sirah ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat Islam, karena kita akan mendapatkan, ketika kita membaca sirah nabawiyah, maka kita akan mendapatkan contoh real manusia yang layak kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, asalis tashil subulil iqtida, mempermudah, sahlah, tashil, sahala yusahilu, tashilan, mempermudah, subul, sabilun, jalan, al-iqtida, mempermudah jalan berqudwah, mempermudah kaum muslimin, mempermudah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berqudwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bihi, artinya kepada Rasulullah SAW. Au akhdud durus, dan juga akhdud durus, mengambil pelajaran-pelajaran, wal ibaril lati tudi'u lil muslim, dan juga ibrah, mengambil pelajaran-pelajaran, wal ibar, dan ibrah, hikmah, allati tudi'u lil muslim, yang menerangi, yang bisa menjadi penerang, cahaya bagi kaum muslimin. Banyak sekali hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca sirah nabawiyah. At-tariq wa tuwassiluhu ilal aman. Hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran allati tudi'u lil muslim, yang bisa menerangi kaum muslimin, ya, yang bisa menjadi penerang, cahaya, at-tariq, jalan bagi kaum muslimin, wa tuwassiluhu ilal aman, dan mengantarkannya kepada aman, keamanan, rasa aman, ya. Barang siapa yang belajar sirah nabawiyah, barang siapa yang membaca sirah nabawiyah, maka dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang itu kemudian bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi petunjuk bagi kita semua untuk kita mencapai jalan yang aman, ya, untuk kita mencapai tempat yang aman, di mana itu tentu di surga, ya. Di akhirat di surga, di dunia hidup kita selamat sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu rahmatan lil alamin, bi'la'i mardatillah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi', fawaidu dirasati sirati nabawiyah, manfaat yang keempat adalah tashil tafsir katsir minal ayatil qur'aniyah. Sahilu tashilan, mempermudah tafsir, mempermudah mentafsirkan, ya, katsir minal ayatil qur'an, banyak dari ayat-ayat Al-Quran, wal ahadis an-nabawiyah asy-syarifah, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ai siratun nabawiyah, as-siratun nabawiyah
kathir minal waqa'i', banyak sekali kejadian-kejadian ya dalam pelajaran sirah nabawiyah, dalam bahasan sirah nabawiyah, peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa memudahkan kita memahami ayat-ayat Quran. Misalkan satu contoh, dalam Al-Quran ada surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini adalah artinya tentang kemenangan. Surat ini kemudian turun, yang salah satu ayatnya turun ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Dari situ kemudian kita bisa memahami dengan jelas maksud dari ayat tersebut ketika kita membaca sirah nabawiyah. Wal ahadits an-nabawiyah syarifah, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali hadis-hadis yang kemudian ya menjelaskan, yang mempermudah kita untuk memahami hadis, maksud dari hadis tersebut ya. Banyak sekali contohnya. Dan memang sirah nabawiyah salah satu sumber rujukannya itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang kelima, al-khamis, fawaidu dirasati as-sirati nabawi al-khamisa, tazwid ad-daris biqadarin kabir min al-thaqafati wal ma'arif al-islamiyah as-sahihah. Tazwid, bekal bagi seorang pelajar, ad-daris, seorang pembelajar, biqadarin kabir ya, bekal yang sangat besar, bekal yang sangat banyak ya, min al-thaqafati wal ma'arif, baik dari saqafah, wawasan, wal ma'arif, pengetahuan, al-islamiyah, pengetahuan Islam, wawasan Islam, as-sahihah, yang benar, fil aqidati wal ibadat wal muamalat, ya, dalam akidah, ibadat, ya, ibadah, kemudian muamalah, wal adat wal akhlak, ya, kebiasaan kehidupan sehari-hari, ya, kemudian akhlak, wal alaqat ad-dauliyah, kemudian tentang hubungan antar negara, ya, hubungan dengan negara lain, ya, hubungan internasional, wal qiyami wal mabadi wal ahdas at-tarikhiyah, dan juga ya wawasan tentang nilai-nilai, wal mabadi, prinsip-prinsip ya dalam Islam, wal ahdas at-tarikhiyah, dan juga peristiwa-peristiwa at-tarikhiyah yang bersejarah. Jadi sirah nabawiyah ini kaya sekali dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu wawasan, pengetahuan dan seterusnya. Dengan kita belajar sirah nabawiyah, maka di sana banyak sekali ya bekal-bekal yang kita dapatkan yang sebagai tambahan pengetahuan kita tentang Islam yang benar, wawasan keislaman kita yang benar, baik dalam akidah, ya, keyakinan, kemudian ibadah, ya, di sana ada sholat, puasa dan seterusnya, jihad dan seterusnya, itu ada di sana, ya. Kemudian muamalah dan juga pergaulan kita sehari-hari, ya, muamalah bainan nas, pergaulan kita dengan manusia, muamalah bainal makhluk, ya, muamalah dengan makhluk yang lain dan seterusnya. Kemudian akhlak, ya, wal alaqat ad-dauliyah, hubungan antar negara internasional, dan juga sejarah-sejarah yang terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW. Hadhihi fawaid dirasati as-sirah nabawiyah. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wahid, isnin, salasa, arba'a, khamsah. Al-awwal ta'mik al-iman, الثاني تقديم النموذج الصالح، الثالث تسهيل سبل الاقتداء، الرابع تسهيل تفسير من الكثير من الآيات القرآنية، الخامس تزويد الدارس بقدر كبير من الثقافة والمعارف. احفظوا هذه الفوائد من دراسة السيرة النبوية.
thumma al-akhir min al-mabhas fi madkhal dirasati siratin nabawiyyah atau muqaddimah dirasati as-siratin nabawiyyah al-akhir yakni masadir maraji' siratin nabawiyyah. Sumber sirah nabawiyah, rujukan sirah nabawiyah. Yang pertama adalah al-awwal Al-Qur'an. Jelas ya. Sumber rujukan sirah nabawiyah itu berasal dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kutubus sunnah, dari kitab atau dari buku-buku hadis. Banyak sekali buku-buku hadis yang di sana hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan salah satu buku-buku hadis yang kita kenal, ya, ada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada kutubus sittah, ya, buku-buku atau kumpulan-kumpulan hadis Sahih, ya, yang kemudian paling dikenal itu adalah kutubus sittah. Ada 6 ya. Yang pertama adalah karena kesahihannya, terkenal karena kesahihannya. Yang adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, ya, dan juga selainnya, ya, ada 6. Kemudian yang ketiga, maraji' siratin nabawiyah, sumber sirah nabawiyah itu berasal dari kutubus sirah, buku-buku sirah. Pada generasi ya setelah sahabat, banyak ulama-ulama yang kemudian mereka berusaha untuk mengumpulkan serpihan-serpihan kisah-kisah Rasulullah SAW yang kemudian dibukukan. Nanti setelah ini ada beberapa contoh atau pengarang-pengarang buku, baik itu kutubus turas, ya, kitab-kitab klasik, ataupun kutubul mu'asirah, kitab-kitab kontemporer yang isinya tentang sirah nabawiyah. Kemudian yang keempat, masadir atau maraji' sirah nabawiyah itu adalah syair. Syair adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Arab. Bangsa Arab zaman dahulu mereka sangat luar biasa dalam bahasa, ilmu bahasa, ya. Mereka memiliki kemajuan dalam bidang bahasa, terutama dalam syair. Beberapa syair di kalangan sahabat pada masa Rasulullah SAW adalah, contohnya adalah Hasan bin Thabit, ya. Dan kemudian Abdullah bin Rawahah. Beliau adalah salah satu syair-syair ulung yang ketika biasanya mereka menjadi penyemangat kaum muslimin ketika perang-perang. Dan peranan syair ini dalam Islam sangat luar biasa, baik sebelumnya maupun setelah Islam itu datang. Untuk Al-Quran, salah satu karakternya, ya, Al-Quran ini menceritakan sirah nabawiyah tetapi secara global, ya, dan tidak berurutan. Karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah untuk petunjuk, bimbingan kaum muslimin dalam menempuh kehidupan di dunia. Kemudian kutubus sunnah, hadis juga sama, ya. Walaupun rinci tetapi tidak berurutan dan tidak tersusun secara berurutan. Nah, kemudian kutubus sirah, nah ini yang sangat yang dijadikan sumber utama, ya, sirah nabawiyah, atau yang menjadi salah satu sumber pelengkap, ya. Kalau sumber utama adalah Al-Quran, yang jelas. Kemudian berikutnya adalah syair. Berikutnya adalah beberapa buku-buku atau kutubus sirah